2009 saya itu 2006 saya itu sudah dikasih HP sama orang tua saya karena orang tua saya kerjanya di Jakarta berdagang ya karena orang Kuningan kalau di desa saya itu rata-rata pedagang semua. Jadi ibu saya itu 2 bulan di Jakarta, 2 bulan di Kuningan. Jadi punya lapak kayak ini lapak orang Madura itu loh, jualan kayak ya sembako kayak gitulah ya, apalah Iya. itulah intinya. Iya. 2 bulan Modal di rumah, dagang lah. ya dagang 2 bulan di Hmm. rumah, 2 bulan di Jakarta. Nah, kelas 2 SMA saya dibelikan HP, tapi HP itu dulu HP segede HP Nokia apa ya, pokoknya gitulah. Nah, dulu kan nggak punya uang ya kan di ini dikasih uang jajan itu berapa ya? 5.000 atau 10.000. Jadi yang 5.000 buat bensin, yang 5.000 lagi buat makan gitu kan. Ya Berarti itu. Nandar belum pernah ngerasain uang 50 perak lagi ya? Oh sudah, waktu SD sudah 50 perak kan? Iya. 25 Yang 25 Rp25 masih ngerasain? ngerasain, saya Rp25 ngerasain. Jadi Oh, dulu kalau saya beli es gayot itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu es lilin. Kalau di saya itu ya. namanya es gayot. Kalau di Sunda itu Es kalau potong beda yang kalau es ditutup potong. pakai yang ada di lidinya. Iya tahu. Beda kalau es gayot itu ya buatan ini homemade buatan rumah. Iya. Heeh. Nah, saya cerita ya, 2006 itu saya dibelikan HP untuk komunikasi. Nah, 2007 saya lulus SMA. Nah, ketika dibelikan HP, dulu kan ada browser ya. Kita kan sudah pakai Symbian atau Java Nest ya itu Java kalau nggak salah. Saya buka Facebook, dulu ada nol Facebook. Saya dulu pakai XL kalau nggak salah itu. Nol Hmm. Facebook. Nol Facebook itu kita nggak punya kuota internet, Iya, ya tapi bisa bisa. bisa. Ah. Tapi Nah, nggak bisa lihat gambar. nah sejaman berarti kita. Wah, si bapak ini udah tua apa masih muda sih? Sama ternyata ya. Nol Enggak ah. Facebook. Nol Beda Facebook beda itu. umur, beda jauh umur kita. Saya 30 tahun. Nah, waktu waktu buka nol Facebook bisa akses tapi nggak bisa lihat gambar. Nah, Hmm. saya lihat banyak orang Kristen oknum ya, bukan bukan seluruhnya. Iya. Oknum Kristen yang menghujat Islam. Saya ini apaan sih ini menghujat nabi saya? Oh, panas hati ini. Panas Oke. aku komen nih. Jangan-jangan Weh, lawan debat saya pas di situ mungkin kau salah satunya kau juga Nandar kemarin. mohon maaf Soalnya ya kan Pak, juga bukan kemarin sombong. sering juga. Mohon maaf. Iya, Mohon lewat maaf, lewat mohon maaf, tapping-tapping mohon gitu maaf. kan. Mohon maaf, saya itu bukan sombong. Semenjak zaman Facebook saya sudah terkenal. Iya, iya, Maksudnya iya. saya kalau komen itu ya kalau saya bikin status ribuan orang yang komen. Iya. Mungkin kayak Ustadz Sugi, Bang Juma kenal saya. Cuma dulu kan nggak bisa open cam. Dulu saya nggak pernah upload wajah di Mm-mm. Facebook itu. Kalau saya kasih tahu namanya itu orang-orang kenal saya semua. Karena kalau saya debat itu sama Rudi Yohanes sang debater dulu itu. Nah, dulu debat ya. Baik. Nah, itu banyak yang menghujat. Saya ada kok saksi bukunya itu. Bukunya mana ya? Ya udahlah, bukunya mana ya lupa aku. Ada bukunya juga. Dulu kalau zaman sekarang itu kan ada copy paste ya. Jadi belajar itu mudah sekarang itu. Iya, betul. Yesus bukan Tuhan, cari di Google ayatnya copy paste. Debat sekarang mudah banget debat. Iya, Dulu iya. nggak ada dulu copy paste itu. Dulu itu kita beli buku The Choice, buku Insan Mokoginta, Yesus bukan Tuhan, ayatnya mana misalnya ya kita ngetik itu. Tok, 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 tok. Saking seringnya siang pagi siang malam debat itu hafal. Jadi kita baca buku itu tak Nggak tak tak nengok tak, lagi tak. ya, Nggak nengok lagi. nggak nengok lagi apa ya kita kan. Nggak nengok lagi. Kalau sekarang kan kita malam-malam main Facebook, main debat, kita kan nggak bunyi ya. Dulu itu kan Iya. bunyi. Kalau kalau mimis saya di rumah, Nandar gandeng bae petang Nandar gandeng bae sia peting-peting tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak dikira teh ku mimih teh beurit sia. Iya. Molor, isukan sekolah, molor sia. Terus puting tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak dikira teh ku mimih mah beurit. Molor Iya. atuh, isukan sekolah, kaberangan siang ke isukan. Waduh, oh iya. Jadi saking saking sering debatnya kadang ketahuan. Kalau sekarang kan anak-anak debat nggak bunyi kan, tak 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 nggak ada suaranya. Iya. Kalau dulu kan HP, apalagi durasi ritmenya kenceng, tuk, 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 kedengaran. Nah, jadi saya udah dari tahun 2006 debat itu, diskusi lintas agama itu. Makanya
Sekarang banyak banget orang yang WhatsApp saya nggak balas. Saya bingung kalau balas itu nanti beruntun. Iya. Kecuali dari moderator saya ya, Mama Paris Lala, pokoknya moderator saya gitu saya balas. Tapi kalau yang lain kadang atau orang-orang yang saya kenal ya saya balas. Tapi kalau yang lain itu mohon maaf ya teman-teman ya. Karena kebanyakan banget yang WhatsApp, kalau aku balas satu persatu bingung aku. Baik, kembali ke Matius Matius 18 ayat 11. Sudah tadi ya? Udah. Ya, Kayak kita yang lihat. hilang, yang ayat yang hilang di kitab yang Oke. ini. Kita lihat sekarang di dalam. Oke, sebentar ya Pak ya. Kita balik lagi nih. Nah, ini kan terbukti terbukti tidak asli ya. Sekarang kita lihat. Saya tadi belum Bukan jelaskan, tidak Pak. asli nanti. Ya, tidak asli tadi. Dia itu tadi Baik, kalau baik, saya menurut jelaskan penjelasan dulu. yang saya dengar ini. Baik, Oke. tadi kan Bapak tidak tahu kodeks ya. Ini Bapak Iya. rekam. Bapak rekam, saya pastikan jawaban saya benar. Kodeks tertua dalam bahasa Yunani itu, Pak, yang namanya kodeks itu kalau dalam bahasa Arabnya mushaf. Mm, Mushaf, kodeks namanya itu, mushaf. betul. Nah, Lengkap nih dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, mushaf namanya. mm. Kodeks itu juga lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian Sebelumnya tadi baru. maaf Nandara. Ya, ya, ya. Kodeks sama papilus itu bedanya apa? Nanti saya jelaskan. Ini termasuk Oke. pembahasannya, ya. Oke, dilanjut. Iya, tuh kan Bapak jadi tahu. Ya, oke. Kodeks itu, kodeks Pak ya, tertuanya karena orang Kristen kan meyakini bahwa perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Kodeks tertua bahasa Yunani tahun 329 Masehi. Mm, 296 tahun setelah Yesus terangkat ke Hasamayim. Bayangkan loh. 296 tahun baru orang Kristen punya kitab. mm. Punya kitab. Kodeks Itu namanya. ditemukannya pakai mana, Ndar? Ya, sebentar. Saya jelaskan, Pak. Nanti saya jelaskan, jangan dipotong dulu, nanti saya lupa. Oke, ya. 296 tahun baru orang Kristen punya kitab utuh seperti mushaf itu, seperti Al-Qur'an. 296 tahun. Sebelum ada Kodeks Vatikanus, mereka ini dompleng kitabnya Yahudi. Mohon maaf Pak ya, Kristen itu dulu kitabnya adalah kitab Yahudi, perjanjian lama. Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kitab Maleaki. Dulu kitab Kristen itu masih dompleng ke Yahudi. Setelah dibuat Kodeks Vatikanus, barulah orang Kristen punya namanya kitab suci. Nah, Kodeks Vatikanus ini dibuat dari mana? Kodeks Vatikanus ini terbuat ya, maksudnya ditulis berdasarkan apa rujukannya? Papirus. Papirus itu apa sih? Papirus itu media tulis dari daun, tapi bisa dijadikan tulisan gitu loh. Daun dikeringkan tapi bisa ditulis. Nah, itu papirus namanya. Diklik aja di Google. Papirus, perkamen, fragmen, ini adalah dasar rujukan daripada kodifikasi kodeks dari manuskrip. Nah, papirus, manuskrip, kemudian fragmen perkamen ini bukan bentuknya utuh, Pak. Bentuknya itu ada yang segede ini, segede ATM, tidak utuh. Nah, itulah disebut dengan Kodeks Vatikanus. Kodeks tertua, Kodeks Sinaiticus. Nandar, kamu tadi mengatakan itu tadi ada papirus, perkamen, fragmen yang bentuknya tidak utuh. Kok sekarang utuh? Itu kan ada editor Alkitab. Jadi ada para editor Alkitab, Pak. Saya tunjukkan ya, biar tidak dikatakan bohong ya. Ini dari halaman Sarapan Pagi Biblika. Sarapan Pagi Biblika. Menguji. Nah, saya bukakan kamera, saya putarkan kameranya. Nah, ini Sarapan Pagi Biblika ya. Kalau teman-teman di Google, cari aja menguji keautentikan Alkitab. Nah, kita lihat di sini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini Sarapan Pagi Biblika. Menguji keorisinal Alkitab. Saya bacakan ya. Saya bacakan sampai selesai nih. Oke, kita baca nih. Kelihatan Pak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Halo Pak? Iya. Kelihatan ya? Kalau juga Kelihatan nggak? kurang.
Kurang. Oke, nggak apa-apa, saya Nah, bacakan aja. oke, bacakan aja, Mas. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dari pencatatan Alkitab ataupun pertentangan-pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab atau autografa, Pak. Autografa itu sudah nggak ada, Pak. Jadi papirus perkamen itu catatan ulang, itu salinan sebenarnya. Jadi autografa, naskah yang asli yang ditulis oleh orang penulisnya itu sudah nggak ada. Yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan-salinannya saja. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut manuskrip. Nah, ini ya, salinan-salinan ini ya. Yang mutlak, saya bacakan. Dari 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan-catatan detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit manuskrip, MMS kan manuskrip nih. Untuk mengedit manuskrip tersebut dan menjadi sebuah kitab, para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan supaya hasilnya adalah firman Tuhan yang benar otoritasnya. Nah, kita lihat di bawahnya. Di antara pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Ada editor terkenal, ada 2, Pak. Namanya Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut critical text. Sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab Perjanjian Baru yang disebut Textus Receptus. Kemudian di bawahnya, dari 2 teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti kata-kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Makanya tadinya kosong ditambahi, Pak. Itu yang nambahi, bukan nabi. Yang nambahi manusia biasa. Makanya Al-Quran mengatakan, Fawailu lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tumma yakuluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itu sudah dipalsukan, Pak. Oke, saya sekarang tunjukkan di dalam kodek. Di dalam kodek Sinaiticus, kodek tertua, kodek tertua, kodek Sinaiticus. Sebentar. Oke, kita lihat, Pak, di dalam kodek, Pak. Nah, ini kodek Sinaiticus, Pak. Ya, Pak. Ini namanya kodek Sinaiticus. Nah, ini, Pak, yang disebut kodeks itu. Jadi orang Kristen punya Alkitab utuh, bentuknya kayak gini nih. Jadi kertasnya itu kayak gini nih, Pak. Nah, ini kodeks namanya. Kita lihat nih, Matius 18. Ya, nih saya dekatkan nih. Jadi kodeks itu seperti ini, buku-buku kertas yang semacam ini. Ini kodeks. Kita lihat nih, Matius 18 ayat 11 ada enggak dalam kodeks? Silakan dihitung, Pak. Kita hitung bersama-sama, Pak. Halo, Pak. Bapak. Pak. Halo, bentar. Yuk. Oke. Oke, kita lihat nih kodeksnya, Pak. Matius 18 ayat ke 11 ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 berapa, Pak? 12. Loh, 11-nya mana? Ya, iya. Nah, jadi Al-Quran itu mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak asli, ya benar. Ada yang nambahi, ada yang ngurangi. Sekarang saya tanya, kalau ditambah dan dikurangi, itu boleh enggak kitab suci ditambah dan dikurangi? Bukan gitu tadi kalau pengertiannya. Tadi yang tanda kurung yang tadi itu. Tadi di kodek yang itu kan tidak ada. Tidak Tapi ada. setelah ditemukan lagi kodek yang lain, dia Di ada. mana? Di Jadi mana kodeksnya? Sebentar saya tanya, di mana kodeks apa yang ada tulisan kayak gini? Di mana? ya itulah yang pernah saya dengar Nah, penjelasannya. Makanya itu ada tanda kalau kurungnya. baik, kalau di dalam Islam itu harus tabayun. Tabayun itu check and recheck, cross check. Bener nggak kalau Iya. kalau ngomong ada di sini, ada di sana, ya
Saya juga bisa ngomong begitu, Pak, tapi datanya ada enggak? Jadi yang kita selama Bapak masih belum melihat data tersebut, jangan percaya. Oke ya. Mau dilanjut enggak? Masih Hmm. banyak, Pak. Lanjut, Nih, lanjut, lanjut. lanjut. Oke, sekarang Hmm. Bapak buka Yohanes 17, Matius 17 ayat 21. Matius 17. Hmm, Ya. ayat 21. Saya baca ya. Sebentar, Matius berapa ya tadi? Sebentar, Pak ya, saya lihat dulu ya. Oke ya. Mana tadi? Oh, Alkitabnya sebentar. Aku lupa Matius berapa ya. Oke, sebentar. Sebentar, Pak ya. Apa Pak? Ayo. Markus, Pak, Markus 15. Markus Markus 15. Markus 15 ayat ke-28. 28. Oke. Ya, ya baca. Hmm. Ya baca, Pak. Markus 15 ayat 8. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Ya. Ini juga ada tanda kurungnya juga. Ada tanda kurung ya. Kenapa ada Hmm. tanda kurung? Nah, kita lihat lagi di dalam kodeks tertua itu kita lihat, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, kita lihat nih. Kita hitung bersama-sama kodeks Sinaiticus. Markus 15 ayat ke berapa tadi? Ayat ke-28. 28 ya. 28. Sekarang 27 juga, 23. 27 juga juga. Sebentar, sebentar. Dari 27 langsung ke mana? Ya, langsung ke 29. 27 berapa itu? 29. Iya, 29. Hmm. Ada yang dihilangkan. Boleh Iya. jadi ayat yang dihilangkan ini adalah berkenaan tentang Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita lihat nih satu lagi, Pak, di dalam Greek Bible. Ini yang online-nya, Pak, sama, Pak ya. Hmm. Kita lihat di dalam Markus 15. 15 ayat ke-27 dulu nih. Kalau Markus 15 ayat ke-27, kita lihat nih, Pak ya. Markus 15 ayat ke-27 ada ayatnya. Nah, kalau kita buka Markus 15 ayat 28, itu gak ada ayatnya. Tuh, lihat tuh, gak ada ayatnya. Oke, Pak, saya sebetulnya masih banyak data kalau Alkitab itu tidak asli. Sekarang Bapak silakan bertanya sebagaimana tadi janji yang sudah saya berikan kepada Bapak. Kalau Bapak open cam, Bapak boleh bertanya satu hal sebelum pembahasan. Saya anggap pembahasan saya dengan Bapak sudah selesai karena masih banyak teman-teman juga yang Kristen yang ingin naik. Silakan Bapak bertanya satu hal, nanti saya jawab. Saya izin minum dulu. Oh, minum dulu. Ya, silakan Pak. Oke. Itu jangan tunjukin mereknya nanti. Nanti jadi ini lagi. Enggak, saya pegang. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Oke, ini kan topik kita tadi di atas ini Alkitab. Ini salah nulis apa gimana apa Alkitab? Oh ya, sorry, salah nulis aku. Alkitab udah nggak apa-apa gimana ya? Enggak. Terima Alkitab kasih sudah harus dipastikan. harus saya tulis benar ini. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke. Tadi kan di awal kita udah bicara tadi di awal buka tadi kita Iya ya. diskusi. Silakan. Nah, Nandar sudah menyatakan bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Betul. Tuhannya Nabi Musa. Terus. Nah, sekarang gini Nandar, kalau di kitab Alkitab yang Taurat Jabur itu kira-kira ada yang dipalsukan nggak kira-kira menurut Nandar? Tadi kan itu kan cuma bahasa Injil tadi yang kita cek tadi. Ya langsung aja Pak, Bapak tanya apa? Nanti saya jawab. Bapak tanya apa? Enggak, maksud saya yang kita perjanjian lama itu. Ada nggak kira-kira yang diidentifikasi itu menyangkut dengan apa itu? Perjanjian lama juga banyak Pak, Tikkun Soferim namanya. Kalau dalam bahasa
Kalau dalam bahasa Ibrani itu tikun soperim, yaitu perubahan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama. Oke, Oh, pertanyaan Bapak apa? Enggak, yang oke, Bapak gini. mau tanyakan Tadi apa? kan udah saya bilang tadi kan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Musa, ya kan? Hmm. Nah, nah, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, ya Pertanyaannya? kan? Pertanyaan saya, Hmm. coba Nanda tunjukkan data satu ayat aja di kitab Perjanjian Lama, Taurat Jabur, Jabur itu, yang menyebut Musa, Abraham, Musa, dan para nabi lain dari Israel itu menyebut Tuhannya itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enak ini, gampang. Saya tunjukkan. Bisa saya mau. Oke ya, saya balikan kamera. Nah, ini website resmi dari orang Yahudi, namanya Sefaria, Pak ya. Ini Sefaria ini tanah, ini bukan perjanjian lama, tapi tanah Torah Nevi'im Ketubim. Kita lihat di dalam Exodus atau di dalam Sefer Shemot. Sefer Shemot, sudah saya bilang, saya ini penginjil yang bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan Arabik, baca bisa. Kita buka di dalam Sefer Shemot, ya, Exodus dalam bahasa Inggris, Keluaran dalam bahasa Indonesia. Di dalam Perek Esrim, ya, Perek Esrim, pasal ke-20, ayatnya misfar shtayim atau misfar bet. Saya bacakan kepada Bapak. Ini ya ayatnya ya, saya bacakan. Payomerelohim Anoki Adonai Lokeha Asher Hoshiyatiha Me'eretz Misrayim Mi Baita Badim. Oh, nggak kelihatan ya. Saya bacakan, sorry Pak, sorry. Ini langgam bahasa baca Alkitab Torah ya Pak ya. Payomere Elohim, berfirmanlah Tuhan. Anohi Allah, aku adalah Allah. Eloheha asher hosyatiha. Me'eretz Misrayim mi baitabadim. Aku adalah Allah, Tuhan kamu, yang telah membebaskan kamu dari perbudakan di negeri Mesir. Oke. Di mana kata Allahnya? Oke, kita lihat nih, Pak. Ada di sini namanya tetragrammaton, Yud, He, Vav, He. Kita klik ayatnya, sebentar, saya ini dulu. Kita klik ayatnya. Nah, kita gunakan perspektif dari Torah Sevealve, yaitu Torah lisan ya, di dalam Targum Rashag. Nah, saya tunjukkan di dalam tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Rabi Sa'dia Gaon itu adalah seorang rabi Yahudi yang otoritatif, yang diakui keotoritatifannya oleh orang-orang Yahudi zaman sekarang, yang hidup pada abad ke-8. Ini Rabi Rasag namanya. Keluaran 20 ayat kedua, bagaimana penjelasannya? Ini bacaannya begini. Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu, alladzi akhrajtuka min balado misra min bait al-ubudiyah. Artinya apa? Bapak screenshot, sodorkan kepada para pendeta, benar nggak bacaan saya? Ini bahasa Ibrani itu bahasa apa ya? Bahasa konsonan gitu. Nggak bisa dibaca kalau tidak ada tanda nikut atau harokat. Ini saya baca yang tidak ada tanda harokatnya atau nikut dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau yang ayatnya kan ada tanda bacaninnya, ada tanda bacanya ya. Ada di sini ada khomat, ada kholamala, ada khirik, ada sefa, ya kan. Kalau ini nggak ada tanda baca, tapi saya bisa baca. Oke ya, kita baca nih. Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu, allazi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu, min, dari balad, negeri, Misra, Mesir, min, dari bait, rumah, al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Alef, Lamet, Lamet, He.
Alef lamet lamet he dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu namanya Alef lamet lamet he. Nama Tuhan orang Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sejarah Islam Bapak Major tidak ada solid, solid, solid. Ibu Puan ya, Ibu Puan kan bilang itu. Solid. Nanti Solid. kenapa kita nanti dendarin? Gak usah sampai dia. Gak usah sampai sih. Kenapa nanti? Enggak, itu enggak ada penghinaan di sini, enggak ada ya. Maksud saya begini, orang orang yang bertemu sejaman dengan Nabi Muhammad di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah, Ibu Mega kan suka begitu ya. Tidak pernah orang Yahudi mempermasalahkan Tuhannya orang Islam. Mereka mengakui bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan mereka, Allah. Mereka hanya mempermasalahkan Nabi Muhammad itu bukanlah nabi karena bukan dari bangsa Israel. Itu saja yang mereka permasalahkan. Makanya kenapa orang Yahudi tidak mempermasalahkan nama proper name Allah? Karena memang namanya Allah sejak zaman purbakala dulu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rabi Sa'dia Gaon. Kalau saya mengatakan begini, ada datanya, datanya terpampang dengan jelas, bisa dicek oleh siapapun, dan saya bisa membacanya. Begitu Bapak, sudah terjawab ya? Karena satu Oke, pertanyaan saja. enggak. Ini saya lanjut dulu. Kan seperti Boleh, ini, boleh. enggak. Ya, baik. Nah, kan berarti tadi udah kau bacakan tadi di bahwa persamaannya ada tadi kan, udah kau buktikan kan. Ya, Biarpun saya nggak tahu baca tulisan tadi berani kau baca. Tapi ya. tadi dengan itu kan kau Screenshot tunjukkan aja. bahwa Kalau Bapak Allah mau, Subhanahu wa taala itu hmm, dengan Adonai Elohim yang diimani para nabi itu sama tidak pribadinya? eh, Elohim itu bukan nama Tuhan, Pak. Elohim itu dalam bahasa Arabnya Tuhan, Iya, Pak. Adonai Elohim itu kan Adonai orang juga. Iya, itu para nabi kan menyebut Tuhannya kan Adonai Elohim. iya Nah, Tuhan jadi itu. saudara Muslim Allah Subhanahu wa taala sama nggak pribadinya itu? Enggak, Pak. Ini yang saya harus pahamkan dulu kepada Bapak. Elohim itu dalam bahasa Arabnya ilah, Tuhan, Hmm. ya. Kalau Allah itu proper name. Ingat, kalau Allah itu proper name. Kalau Elohim, Adonai itu adalah generic name, Tuhan Hmm. artinya. Kalau Hmm. Allah nama. Makanya kan Hmm. kan Bapak tanya tadi, siapa yang disembah oleh Musa? Yang disembah Musa itu adalah Allah. Datanya sudah saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan lagi? Udah. Maksud saya gini loh, Nah, yang saya pertanyakan cuma satu. apa? Allah Subhanahu wa taala itu pribadinya sama nggak dengan Adonai Elohim itu? Ya sama lah, Pak. Sama. Yakin? Iya. Bisa Loh, kita uji Bang Nandar? lah itu tulisannya benar Nggak bisa tulisannya. kita uji. Ya silakan Jadi Bapak mau jangan diuji cuman apa? cuman ibaratnya katanya kan gitu. Dan Enggak saya kan kalau saya Pak, gini Nandar, baik. gini. Kalau saya bilang Saya kan jawab Tuhan dulu, saya saya sama jawab dengan dulu. Tuhan para Yahudi. Sepakat Kak? Baik, saya jelaskan dulu ya, biar Bapak nggak salah paham. Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan orang Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disembah oleh Yesus, apa yang disembah oleh Musa, apa yang disembah oleh Yakub, apa yang disembah oleh nabi-nabi di dalam Alkitab. Nama Tuhannya Allah. Sebagaimana data yang saya sampaikan. Justru Pak, kalau Bapak berpikir jernih, di mute dulu Pak. Justru kalau Bapak berpikir jernih, tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Nggak ada di dalam ajaran Torah, Roh Kudus itu Tuhan, nggak ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak pernah di dalam ajaran Yahudi Tuhan jadi manusia, nggak ada. Yang Tuhan Islam dengan Yahudi sama, yaitu Allah. Tapi Tuhannya Kristen dengan Yahudi dan Islam beda. Tuhan Yahudi, the one and only. Sebagaimana di dalam Shefer, Debarim, Ferek Arba, Misfar, Shes. Payomer Elohim, Kema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Tapi Tuhannya Kristen, ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah ketiganya satu. Orang Yahudi tidak pernah kenal konsep ini. Orang Islam bagaimana Tuhannya? Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa kata Allah? Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Baik Yahudi maupun Islam, Tuhannya jelas satu, the one and only. Tuhannya Kristen, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa, Tuhan, boleh kiranya Engkau tumpangkan tangan kepada kami, Tuhan, maka kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak kapan Musa mengajarkan Tuhan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nah, yang beda itu Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam dan Yahudi, the one and only. Saya tunjukkan datanya, boleh. Tapi Oke, ini saya, sebentar Pak, enggak, sejak dulu sebentar, ini. ini perbandingan Pak. Saya masuk Kristen disaksikan 2.200 orang. Kalau ada di dalam Torah, begini ayatnya. Kalau ada ayat di dalam Torah begini. Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu abba, pehaben, peruahakodes Biasa aja Eloheha. mukanya, Sebentar Pak, Jor. Pak, saya kalau baca Torah nggak bisa harus biasa Pak, harus ada Ini masa ada sampai menyon-menyon gitu. loh. Kan saya sudah bilang, saya ini kalau baca Torah nggak bisa. Saking Payomer Elo semangatnya harus, dia. iya harus baik baik baik. Saya kasih tahu kepada Bapak ya. Kalau di dalam Torah ada kalimat yang akan saya sampaikan kepada Bapak, saya masuk Kristen. Kalau saya masuk Kristen, waliyauzubillah, mungkin menjadi tantangan terberat debater Islam. Saya kasih tahu Bapak. Kalau ada ayat di dalam Torah semacam ayat yang saya bacakan, saya masuk Kristen. Tapi kalau tidak ada, Bapak bertobat, terimalah Islam, Pak. Saya bacakan ya. Kalau ada di dalam Torah berbunyi ayat, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu apa? Akulah Bapa, Peha ben anak, Peruah hakodes Eloheha. Artinya apa? Berfirmanlah Tuhan, kami adalah Bapa. Anohi anahnu apa? Kami adalah Bapa. Peha ben anak, Peruah hakodes Eloheha, Tuhan kamu. Jangankan kami Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu, Pak. Di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, kalau Bapak cari, tertulis Ruach HaKodes saja di dalam Torah tidak ada. Saya pastikan Kristen di muka bumi, kalau cari di dalam Torah, tertulis Ruach HaKodes saja tidak ada. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Jibril, Gabriel alaihissalam. Sekarang saya tanya, Bapak tahu arti Gabriel enggak? Enggak. Enggak tahu, saya kasih tahu. Gabriel itu bahasa Ibrani. Gebra artinya pelindung, perisai. El, Allah. Jadi Gabriel itu dari namanya adalah perisai Allah. Gebra, pelindung. Gebra, perisai. El, Allah. Jibril adalah pelindung Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kalian, oh pembela Islam, kok Islam dibela? Baca itu Alkitabmu. Gabriel itu artinya perisai. El, Allah, perisai Allah. Ada 3 malaikat agung di dalam keyahudian. Ada 3. Pertama adalah malaikat Gabriel. Kedua adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael tugasnya adalah menjadi penghulu perang. Mikael ini. Ketiga, malaikat Rafael. Rafael itu malaikat penyembuh. Jadi kalau kita ada luka, kemudian luka kita sembuh, itu adalah Allah menugaskan malaikat Rafael menyembuhkan luka kita. Yang tidak bisa disembuhkan adalah luka hati. Luka hatiku yang terdalam, karena kamu menghina aku. Itu luka hati. Tapi kalau luka tergores tangan, bisa. Betapa luka hatiku, jeng 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 jeng. Gitu Pak, paham ya? Jadi menurut Nandar berarti kami orang Kristen bukan menuhankan Adonai Elohim juga? Bukan. Makanya saya bilang, Pak, tertulis Roh Kudus saja di dalam Torah tidak ada. Saya jamin nih, saya kasih apa ya? Saya kasih apa nih ya? Saya Berarti kasih kami di saya kitab kami kan gini, Nandar.
saya kasih akun TikTok saya yang sudah 940.000 ini kepada orang Kristen dimanapun mereka berada, kalau mampu menunjukkan di dalam Torah ya, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim, kalau mampu menunjukkan tertulis Roh Kudus ya, bukan Roh Elohim ya, Roh Kudus di dalam Torah. Sampai kiamat pun nggak ada tertulis Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya Musa menyembah Roh Kudus. Nggak ada. Karena Roh Kudus itu Gabriel. Di dalam Islam, saya tunjukkan ya, kenapa Gabriel tidak ada di dalam Torah. Al-Quran yang menjawabnya. Nah, sebentar ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke. Nah, jadi segala sesuatu ada dalam Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97 kalau nggak salah. Sebentar ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu memusuhi Gabriel, makanya tidak ada dalam Torah. Nandar di mana ayatnya? Pak, ini PR buat Bapak ya. Nanti siapa tahu Bapak besok ke sini lagi, tunjukkan Roh Kudus di Saya dalam tadi Torah. Nandar, Ya, sebentar saya ini. tunjukkan ya. Saya Tadi kan tunjukkan ya. udah kita sepakati tadi. Ya, baik. Saya tunjukkan dulu Pak ya. Di dalam Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ya, ayat ke-97. Kul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzallahu ala qalbika bi idznillah musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Kata Allah, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa-apa kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi kenapa ini Bapak kalau lihat asbabun nuzulnya, ternyata orang-orang Yahudi ini benci kepada Jibril. Nah, makanya di dalam Torah tidak ada Jibril. Ketika Musa membawa Torah, itu orang-orang Yahudi itu benci kepada Jibril. Ketika Musa mau berperang, sudah sama Jibril aja, sama Tuhanmu aja. Benci mereka sama Jibril. Makanya tidak ada di dalam Torah itu apa namanya itu Roh Kudus. Coba Bapak cari nanti ya. Roh Kudus itu Iya, tidak ada nggak ada. dalam Torah. Makanya saya bilang kan Nggak gini, ada kan? Nandar. Nggak ada kan, Pak? Nggak dengar dulu. Makanya saya bilang Ya, gini. Tadi kita udah sepakat bahwa Tuhan yang diimani Nandar itu dengan Tuhannya para nabi, sama, Abraham, Ishak sama, sama. Jadi sama. saya tanya, kalau kami orang Kristen menurut Nandar sama tidak? Beda. Makanya Beda. kalau orang Kristen Tidak sama ya? tidak sama. Jadi orang Kristen Hmm. menyembah 3 Tuhan, orang Islam menyembah 1 Tuhan yang namanya Allah. Orang Yahudi Hmm. juga nyembah Allah. Makanya saya masuk Kristen kalau ada di dalam Torah ayat yang berbunyi anahnu kamilah Aba Bapa Pehaven dan anak Peruah Hakodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Tunjukkan di dalam kitab mana di dalam Torah, Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. 5 kitab Musa, Torah. Tunjukkan di dalam Torah ada ayat yang berbunyi, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Kalau ada di dalam Torah, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu, saya masuk Kristen. Saya kasih tahu ya jawabannya. Sampai kiamat pun tidak akan ada ayat itu. Kecuali orang Kristen menambahkan. Kemudian yang kedua, jangankan kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Tertulis Roh Kudus saja di dalam Torah ya. Ruach HaKodes dalam bahasa Ibrani-nya tidak pernah ada. Kalaulah Roh Kudus itu Tuhan di dalam perjanjian baru, kenapa dia tidak Tuhan di zaman Musa? Kenapa Musa tidak pernah memperkenalkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Ketika Elizabeth mengandung kepenuhan Roh Kudus di dalam kandungan Elizabeth, Musa mana? Nggak ada Roh Kudus. Coba Bapak cari ya. Bapak cari kalau nggak Ya, oke percaya. gini ya, Ya. jangan ini udah kelamaan kita ini. Aku biar tuntaskan dulu Baik. pertanyaan ini Hmm. biar kita ini kan. Aku juga mau ada kegiatan lagi. Maksud Baik. saya gini, sekarang tadi Nanda sudah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani Nanda itu dengan Adonai Elohim yang diimani oleh para nabi dari Yahudi. Iya Berarti sama. sama pribadinya sama ya? Sama. Sama. Pak. Orang Kristen tidak ya? Beda. Kristen itu Beda. Trinitas, Oke. Bapa, Anak, dan Roh Bisa Kudus. kita uji? Ya silakan. Oke. Sekarang gini, aku dengan imanku bahwa aku meyakini bahwa Tuhan saya itu adalah Adonai Elohim. Puncak dari pengakuan itu adalah pengakuan iman itu adalah
mengakui, seperti kami mengucapkan iman rasuli. Nandar mengucapkan syahadat dengan Adonai Elohim. Nah, sekarang saya duluan. Aku percaya kepada Adonai Elohim, Khalik langit dan bumi. Sekarang Nandar mengucapkan syahadat dengan Adonai Elohim. Ya, kok bisa seperti itu? Kenapa? Loh. Oke, saya jawab ya, saya jawab Puncak dalilnya. dari Sebentar. puncak dari Baik, keimanan kita adalah pengakuan, Nandar. baik. Oke, saya akui ya. Sebentar, sabar ya. Di dalam Islam, sebentar Pak, dengarkan saya, biar Bapak tahu nih. Di dalam Islam itu dua syarat amal itu diterima. Mau tahu apa saja? Yang pertama, ini teman-teman 2.300 orang yang menonton. Si Bapak ini kan mengatakan aku percaya kepada Elohim. Terus saya disuruh bersahadat asyhadu an la ilaha Elohim kan begitu ya. Nih saya kasih tahu Bapak. Di dalam Islam itu, di dalam Islam Pak ya, syarat amal itu diterima dua. Apa saja? Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba'u Rasul. Apa dari arti ittiba'u Rasul? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis kalau tidak salah mutafakun alaih antara rawahu Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. Man amila laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang beramal sesuatu, amalan itu tidak pernah kami ajarkan, bahwa raddun, maka dia tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kalau kita bersaksi, kita bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Loh, kok Anda bilang kepada saya, sekarang Nandar kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Elohim. Bapak juga sudah salah. Elohim itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Tuhan, bukan proper name. Salah Bapak juga. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya begini Pak. Ain Elohim milbado Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Ain. Nih saya Sekarang dalam gini, bahasa kita cuma sebentar. mau Bapak kan menyatakan nanya. aja bahwa apa yang Iya, diucapkan Nandar tadi memang iya. betul gitu Iya, loh. ini saya Ini kan nyatakan. pembuktian Iya, saya aja. nyatakan Sekarang nih, saya Pak. Saya sudah nyatakan. Baik, saya nyatakan buktikan ya. Saya nyatakan pernyataan dalam saya bahasa tadi. Ibrani. Saya nyatakan dalam bahasa Ibrani. Bukan Eh, dengan ucapan ini aja yang kita loh. bisa ini. Kalau Ya, Anda ini bisa aja mengeles karena saya kami itu nyatakan dalam bahasa bertentangan dengan bahasa Ibrani. Anda ini. Saya nyatakan dalam bahasa Ibrani. Begini Pak bahasa Ibraninya ya. Tidak ada Tuhan selain daripada Enggak gini, Allah. kalau Anda mengatakan dengan ini, nyatakan dengan jelas di sini. Di sini Iya, kan ada penontonnya baik, baik, baik. 2.500. Nah, seperti Beshemela. itu. Sebentar, saya nyatakan ini dalam bahasa Bukan. Ibrani. Loh, saya nyatakan dalam bahasa Ibrani kok. Bisa Beshemela. aja Anda melintir-melintirnya lagi. Saya nggak memelintir. Berarti Ini, Anda Pak, berarti Pak Major, Pak gini loh Anda, Major, kalau seperti Pak jawabanmu berarti Major, itu abu-abu dalam Pak beriman. Major, Tidak Pak mengimani Major, Tuhannya para dengarkan nabi. saya. Pak Major, dengarkan saya. Ini bisa direkam loh ya. Kalau saya berdusta, saya bisa direkam. Coba perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dalam menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayin, ayin, Elohim, tidak ada Tuhan, milbado, kecuali Allah. Sudah saya bersaksi. Ayin dalam bahasa Ibrani, tidak ada, ayin, tidak ada, Elohim, tidak ada Tuhan, milbado, melainkan Allah, alef, lamet, lamet, he. Berarti berarti Allahnya yang disembah para nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Iya dong. Loh kok tawa? Itu tadi datanya ada, Pak. Ada datanya sudah saya tunjukkan loh. Benar. Baik, sudah ya saya sudah Kenapa dengan pengucapan biasa Anda loh. tidak sanggup mengucapkannya? Ini sudah saya ucapkan dalam bahasa Ibrani. Ayin, tidaklah. Loh, ayin. Pak, ayin, tidak ada. Elohim, tidak ada Tuhan. Milbado, kecuali Allah. Kecuali Allah. Sudah saya ucapkan. Berarti pribadi yang sama itu ya, Pribadi yang sama, pribadi yang sama. Iya, Oke. iya, iya. Bahasa Berarti Ibrani Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. iya, Musa menyembah Allah Subhanahu wa Ayatnya taala. di mana itu? Aduh, mau saya tunjukkan lagi sih Bapak. Nih, saya tunjukkan lagi ya. Enggak, Oke. Allah Subhanahu wa taala loh. Iya, ini saya tunjukkan ayatnya, ya kan? Oke, saya tunjukkan lagi. Nih, ayatnya nih. Ini yang saya biru ya nih. Ini saya birukan nih. Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka.
Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, allazi yang akhrajtuka mengeluarkan kamu min dari balad Subhanahu wa negeri. ta'alanya mana Sebentar, Nandar? sebentar. Loh. Sebentar, ini saya lagi baca loh. Milbado misro min bait, dari rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Jelas di situ Pak, bahwa di situ tertulis Allah. Bisa di screenshot, bisa dicari sendiri di dalam Sefer Shemot, di dalam kitab Keluaran, Perek Esrim pasal ke-20, misfar au fasuk stayim. Stayim itu 2 Pak. Loh, kabur, belum selesai udah kabur. Si bapak ini. Siapa lagi Kristen yang mau babak belur? Naik. Hmm. Bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Arab bisa baca. Ya oten pada nyungsep lah. Nyanyu, ada apa nyanyu? Laskar API. Salah naik yuk. Ya yuk nah. Loh, halus berkah selalu teman-teman yang sudah ngegip, berkah selalu ya, yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang sudah bergabung. Lot halus, berkah selalu, orang-orang sehat. Nyanyu kenapa salah naik ya? Baik kalau salah naik. Kebenaran Islam sungguh sangat nyata, tinggal Anda mau menerima kebenaran itu atau tidak, itu saja sih. Lorraine Phil. Lorraine, Kristen apa Muslim? Lorraine. Oh iya, saya Kristen. Baik. Anda bisa open cam? Kalau Anda bisa open cam, layarnya saya perbesar. Kalau Anda open cam, Anda boleh bertanya terlebih dahulu sebelum ke pembahasan. Satu pertanyaan sebelum kepada pembahasan. Ini rule-nya saya ulangi, jangan sampai salah paham lagi. Kristen baik Muslim yang naik, kalau tidak open cam, maka layarnya kecil. 1. Kemudian layarnya kecil dan tidak boleh bertanya apapun, kecuali sudah menyelesaikan tema yang tertera di layar saya. Tapi kalau dia open cam, bukan open cam lihatkan laptop, lihatkan buku, bukan ya, tetapi terlihat wajahku. Terlihat wajah. Maka layarnya saya perbesar, boleh bertanya satu hal sebelum ke pembahasan. Kalau tidak bisa dengan rule ini, saya persilahkan untuk turun dengan hormat. Gitu. Kalau misalnya, Bang, aku belum bisa open cam, boleh lanjut mau bertanya seperti Bapak yang tadi. Selesaikan dulu tema, baru boleh bertanya. Begitu. Apakah Pak Loren siap? Pak Loren? Saya nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, tapi nggak boleh bertanya sebelum pembuktian ini selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Baik. Oke, Alkitab sudah palsu. Itu temanya. Ya, Alkitab sudah palsu. Apakah mau lanjut? Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dulu buat Pak Loren karena sepertinya baik ini ya. Sebentar Pak Loren ya, ini bukan berdoa. Saya ternyata duduk aja juga capek. Ini sudah berapa jam saya ini? Bentar ya. Sudah 2 jam 4 menit. Biasanya saya maksimal 3 jam ya. Semar badranaya bingah kegiri-giri. Bingah amarwata suta. Metsikil, terima kasih. Violet, terima kasih. Berkah selalu orang-orang sehat, orang-orang baik yang sudah berkontribusi di live ini. Saya aturkan terima kasih ya. Baruk Hasem, Baruk Ata Adonai Elohenu, Melek Haolam, Hi Adonai Elohenu, Hu Elohai Ha Elohim. Ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Hi Adonai Eloheinu hu Elohai ha Elohim. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah, Tuhan yang benar dari segala apa yang mereka tuhankan. Tuhan yang kami sembah adalah Elohe Abraham. Tuhan yang disembah oleh Bapak segala bangsa, yaitu Abraham atau Ibrahim. Tuhan yang kami sembah adalah Elohe Abraham. Tuhan yang disembah oleh Ibrahim. Elohe Yismael, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail. Elohe Yishak, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishak. Elohe Yakub, Tuhan yang disembah oleh Nabi Yakub. Elohe Moshe, Tuhan yang disembah oleh Musa. Elohe Haaron, Tuhan yang disembah oleh Nabi Harun. Elohe Yehosua Hamasyah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa. Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus. Elohe Ruaha Emet Alef Memtab Emet kebenaran, roh kebenaran. Tuhan yang disembah oleh roh kebenaran, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Warizkon toyiban wa halalan mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya Allah, kepada teman-teman kami, kaum muslimin wal muslimat, yang sudah merelakan jari jemarinya tap-tap layar, yang sudah menyisihkan gipnya kepada kami, ya Allah, yang sudah bergabung pojok kiri atas ada tanda love, ya Allah. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Allah, karuniakanlah kesehatan buat mereka. Yang sedang kesulitan, lapangkanlah urusan mereka, ya Allah. Yang sedang jomblo, ya Allah, berikanlah mereka pasangan yang soleh-soleha, sebagaimana sabda nabimu, sabda rasulmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, ad-dunya mataun. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Bagi saudara-saudara kami yang sudah berkeluarga, jadikan keluarganya sakinah mawadah warahmah, ya Allah. Yang sudah berkeluarga namun belum mempunyai keturunan dan merindukan keturunan, ya Allah, berikanlah mereka keturunan, berikanlah mereka penerus, generasi penerus, sebagaimana Engkau memberikan generasi penerus kepada Abraham dan Syaidati Syarah yang telah menganugerahkan Ishak kepada mereka, ya Allah. Dan di sini, ya Allah, telah hadir Bapak Laurain yang sepertinya beliau damai, ya Allah. Lembutkanlah hati Pak Laurain yang sudah hadir. Beliau naik ke sini bukan suatu kebetulan semata, ya Allah, tetapi ingin mendapatkan kasih karunia pengajaran-Mu, ya Allah. Hikmat yang ingin Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada Pak Lauren ini bahwa kebenaran hanya ada dalam Islam. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, apapun di luar Islam itu bukanlah suatu kebenaran. Lembutkan hati Pak Lauren untuk menerima kebenaran. Boleh kiranya suatu saat Pak Lauren dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan dalam kebenaran Islam. Pak Loren, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Boleh kiranya Pak Loren adalah salah satu pribadi yang akan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Loren sudah berdoa. Biasanya saya lebih panjang daripada itu karena waktu sudah malam, dan untuk mengefisiensikan waktu kita lanjut. Pak Loren? Halo? Iya, ya. Di dalam Al-Qur'an, Pak Loren, bahwa Alkitab sebelum Al-Qur'an itu sudah palsu. Mohon maaf ya, ini Alkitab sudah palsu ini bukan kalimat pernyataan, Mbak Justip, terima kasih. Tapi kalimat pertanyaan. Kita buktikan ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Sekarang saya tanya kepada Pak Lauren. Pak Lauren, mohon maaf nih, Anda lulusan apa? Mohon maaf nih, saya bukan untuk ini ya, untuk
wah ini ternyata lulusan SD, bukan gitu ya. Tetapi saya ingin bertanya dulu nih, ada korelasinya pertanyaan saya dengan apa yang akan saya sampaikan. Pak Loren lulusan apa? Sarjana atau SMA mungkin? Mohon maaf Pak Loren, ini penting nih. Pak Loren lulusan apa? Nggak perlu nggak apa kan? Nah, Nggak perlu. nggak perlu ya. Baik, kalau nggak perlu saya mau bertanya. Pak Loren, ketika anak sarjana hukum mau menyelesaikan studinya, itu harus menulis skripsi kan? Halo Pak Loren? Iya. Iya. Mungkin Anda juga pernah mengenyam itu dan saya juga pernah. Pak Loren, boleh nggak ketika menulis skripsi menggunakan literasi referensi yang tidak jelas asal-usulnya? Harus yang jelas dan masih. Mohon maaf, kurang ini. Anak nyusun skripsi, boleh nggak dia mengambil literasi dari sumber yang tidak jelas? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Dor! Referensi dan rujukannya harus Harus sesuai. jelas ya. Jangankan nggak jelas, Pak. Saya pernah tuh waktu nyusun skripsi ya, karena saya S3, Pak. Saya pernah menyusun skripsi itu ya. Saya nyusun skripsi, Pak. Saya pernah mencantumkan detikcom kayak gitu ya. Itu sama dosen saya, dosen pembimbing, dicoret itu. Kamu malah ngutip berita online, salah ini, coret. Yang jelas ada literasi rujukannya itu. Kalau website aja dicoret, harus buku rujukannya. Betul atau tidak? Nah, oke ya, kita lihat sekarang. Pak, yang nulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu siapa, Pak? Pak Loren, yang nulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu siapa? Pak Para Loren? murid. Enggak, Pak Murid-murid. Loren ini kok aku jadi ngantuk, ini nggak tegas ya. Siapa? Kalau Pak Loren nggak sanggup, takut gini Pak. Saya ini ketika menyampaikan dakwah ini banyak yang mualaf. Jangan sampai nanti banyak Kristen yang mualaf gara-gara Bapak. Bapak kalau misalnya belum cukup atau belum ada bekal ya, nggak apa-apa turun aja. Saya tanya sama Bapak nih, siapa penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Para murid dan para rasul. Siapa saja, siapa saja, siapa saja. Datanya apa? Tadi kan Bapak bilang, kalau kita nyusun skripsi, kalau tidak ada data, ditolak mentah-mentah oleh dosen pembimbing. Bapak mengatakan yang nulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah para murid. Datanya mana itu? Enggak, kalau Pak Loren nggak tahu, katakan, waduh Bang Nandar saya nggak tahu. Nanti saya kasih tahu. Pak Loren, Akan saya datanya dari Bang Nandar. tahu atau tidak? Kasih dulu Bang. Enggak, Saya Bapak tahu juga atau tahu tidak? maksud Enggak, dipalsukan apa? lo enggak. Apa yang berdasar? Ini untuk menstimulus, makanya saya bertanya seperti ini. Kalau kita nulis skripsi, kalau kita nulis tesis, disertasi, kalau enggak ada datanya sama dosen pembimbing dicoret, Pak. Dulu saya S3. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa yang nulis? Tahu, katakan tahu, tidak, katakan tidak. Kalau Bapak tidak tahu, saya akan tunjukkan siapa penulisnya. Tetapi kalau Bapak tahu, nggak menunjukkan data, saya tunggu datanya. Tahu atau tidak? Bapak? Pak? Bapak? Bapak? Ya. Oke, satu orang sudah gugur. Siapa yang Kristen ini? Teman-teman yang Kristen, mohon maaf ya teman-teman Kristen. Kalau tidak cukup ilmu, jangan naik. Nanti mempermalukan teman-teman Kristen yang lain dan membuat goncang iman buat para jemaat. Jangan sampai. Ini berat bahasannya. Ya, jangan naik.